Nomor 1, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Semuanya benar. Jawaban A. Pedagogik. Pembahasan. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar, dan pengembangan siswa sebagai individu-individu. Kompetensi pedagogik meliputi A. Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. E. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. F. Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. G. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. H. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. I. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jawaban A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembahasan rasa tanggung jawab, sikap responsif, dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru dalam memelihara komitmen secara profesional dan meningkatkan mutu pendidikan. 3. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran, B. Melaksanakan pembelajaran, C. Menilai hasil pembelajaran, D. Membimbing dan melatih peserta didik, E. Melakukan penilaian pembelajaran. Jawaban A. Merencanakan pembelajaran. Prota atau program tahunan serta program semester merupakan suatu tugas guru yang dibuat di awal ajaran tahun baru. Maksudnya di awal ajaran baru sebagai bentuk rencana pembelajaran yang akan dilakukan dalam setiap semester. 4. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan mempunyai tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus, maksudnya keahlian sebagai bentuk kompetensi profesional yang wajib dimiliki guru yang diperoleh salah satunya dengan proses pendidikan yang lama seperti PPG, Prajab, dan Daljab. Prajab dilaksanakan 1 tahun dan PPG Daljab dilaksanakan 3 sampai 4 bulan. 5. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran.
bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya, dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut. Sebelum memberi penjelasan tentang jawaban yang benar, hal ini merupakan kompetensi pedagogi dalam aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, B. Komunikasi dengan peserta didik, C. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, D. Kegiatan pembelajaran yang mendidik, E. Penilaian dan evaluasi. Jawaban D. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Pembahasan salah satu aspek kompetensi pedagogi yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik, yang terdiri dari kegiatannya A. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti dengan tujuannya. Yang ini dimaksud adalah RPP. Yang kedua, itu B. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji, sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. C. Guru mengomunikasikan informasi baru, misalnya materi tambahan sesuai dengan usia dan tingkatan kemampuan belajar peserta didik. D. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum ada penjelasan dari guru yang benarnya. E. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga merasa peserta didik itu betul-betul belajar. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar, dan mempertahankan perhatian peserta didik. Kemudian ada lagi guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara produktif. Misalnya, guru memperhatikan siswa di saat pembelajaran. Sebagian mungkin guru tidak memperhatikan, melainkan mengerjakan hal-hal lain, mungkin melihat HP atau menulis ADM di saat pembelajaran. Itu tidak benar ya teman-teman. Kemudian guru mampu menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Contohnya, guru menambahkan informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Guru menggunakan alat bantu ajar seperti laptop untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan. 6. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik, baik yang benar maupun yang dianggap salah, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini merupakan kompetensi pedagogi dalam aspek A. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, B. Komunikasi dengan peserta didik, C. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, D. Pengembangan kurikulum, E. Penilaian dan evaluasi. Jawaban B. Komunikasi dengan peserta didik. Pembahasan salah satu aspek kompetensi pedagogi komunikasi dengan peserta didik yang terdiri dari kegiatan A. Guru menggunakan pertanyaan. Jadi salah satu komunikasi ya teman-teman dengan peserta didik, memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik. Walaupun mereka salah atau benar, yang penting mereka berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan tersebut dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi. Kemudian guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum
tanpa mempermalukannya. Jadi guru tersebut tidak mempermalukan peserta didik yang salah. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. Jadi adanya kerjasama antar peserta didik. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik yang baik, benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan merespons secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang salah, kemudian mencari jawaban yang benar dan menjelaskan kepada peserta didik. 7. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik, merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Humanis. Jawaban C. Sosial. Pembahasan kompetensi sosial. Kompetensi ini menunjukkan kepada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para siswa, para guru lain, staf lain, orang tua, dan wali siswa serta masyarakat sekitar sekolah atau maupun masyarakat tempat lainnya. Kompetensi ini meliputi adanya bersikap inklusi terhadap bertindak objektif serta tidak diskriminasi karena pertimbangan jenis, kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi kita tidak membeda-bedakan masyarakat yang ada di sekitar anak-anak maupun teman-teman kita. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. 8. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Jawaban D. Profesi. Kata kunci dari soal yaitu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri. Jadi untuk mengembangkan diri ini termasuk kepada profesional kita. Pembahasan kompetensi profesional adalah kemampuan guru untuk menguasai materi. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subjek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan profesionalnya. Kompetensi ini meliputi menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. B. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembang yang diampu. C. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan mengembangkan keprofesionalan serta secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Di yang bagian E ini bagian dari soal tadi ya teman-teman. 9. Melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawaban D. Melakukan tindakan reflektif. Salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah reflektif. Guru reflektif adalah guru yang mau melihat dirinya
mau melakukan refleksi atau introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Salah satu karakter dari seorang guru reflektif adalah dia mau meningkatkan kualitas proses dan hasil-hasil belajar siswa melalui PTK. PTK adalah sebuah penelitian reflektif. PTK berawal dari refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukannya. Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Melalui refleksi, guru bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. 10. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawaban E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Salah satu aspek kompetensi pedagogik yaitu adanya pengembangan potensi peserta didik. Yang kegiatannya terdiri dari, pertama, guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik agar dapat mencapai prestasi secara optimal dan kreativitasnya. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. Guru memberikan peserta didik kesempatan dengan cara belajarnya masing-masing. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. 11. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Hal ini Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai dengan usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses belajar dan aktivitas yang bervariasi. Hal ini termasuk kompetensi pedagogik dalam aspek A. Penilaian dan evaluasi, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, E. Pengembangan kurikulum. Jawaban B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Salah satu aspek kompetensi pedagogik yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiri dari kegiatannya. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. C. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran. D. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. E. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. 12. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan atau diolok-olok atau minder. Hal ini termasuk kompetensi pedagogik dalam aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik,
B. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. C. Memfasilitasi pengembang potensi peserta didik. D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. E. Penilaian dan evaluasi. Jawaban A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Salah satu aspek kompetensi pedagogik lainnya itu ada penguasaan terhadap karakteristik peserta didik yang kegiatannya guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. C. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. D. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. E. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. F. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar mengikuti aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik tersebut tidak tersisihkan atau merasa minder. 13. Guru memilih materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Dapat dilaksanakan di kelas sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini termasuk kompetensi pedagogik dalam aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penilaian dan evaluasi. E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jawaban C. Pengembangan kurikulum. Pembahasan. Pengembangan kurikulum ini terdiri dari kegiatan A. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. B. Guru merancang rencana pembelajaran sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. D. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. D. Guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Dapat dilaksanakan di kelas dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 14. Guru menganalisis penilaian untuk mengidentifikasi topik kompetensi dasar yang sulit, sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. Hal ini kompetensi pedagogik dalam aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penilaian dan evaluasi. E. Komunikasi dengan peserta didik. Jawaban D. Penilaian dan evaluasi. Pembahasan. Penilaian dan evaluasi ini terdiri dari guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan RPP, guru melaksanakan penilaian sesuai dengan teknik dan jenis penilaiannya. Yang ketiga, C. Guru menganalisis hasil penilaian. Yang D. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya. Yang E. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Demikian teman-teman untuk part ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.